Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Hari ini kita berlebaran khusus di Majelis Al-Banjari. Nah, kita ingin ketemu dengan beliau di rumah beliau, dengan Ustadz Hamluddin Al-Banjari, Desa Lubuk Cemara, Dusun 2, Tanjung Morawa, Perbaungan. Nah, hari ini kita memang jalan-jalan spesialis karena lebaran, dan kita ingin berbicara santai dengan beliau karena sudah lama kita tidak ketemu beliau. Rasa kangen dengan guru kita yang dulu dari Mabar hilang tak kemana. Hari ini rupanya beliau pulang kampung. Untuk itu kita sambangi dulu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lebaran kemana aja nih? Ini di tahun ini seperti di rumah aja. Karena tamunya full Ya. dari pagi sampai malam. Jadi kita belum ada keluar. Alhamdulillah. Masih melayani tamu-tamu yang datang semua berlebaran, bersilaturahmi. Sekalian juga ada yang ruqyah. Jadi begini Ustaz, sekedar bertanya ini, kangen ini kan. Dulu kan pernah ada di Mabar ini Ustaz. Iya. Nah, sudah di Mabar, terus kilas balik lagi, terus akhirnya balik lagi ke kampung ini. Gimana itu kisahnya, sejarah Ustaz? Saya nih awal ke Mabar pun dengan nasihat dari guru saya. Di saat itu saya masih tinggal di Lubuk Cemara, dan guru saya katakan, kamu coba hijrah dulu ke Mabar, Medan Deli ya. Dan saya di saat itu belum paham apa yang harus saya lakukan di Mabar, di Medan sana kan. Dimana basic saya itu kan sekolah agama ya, dari madrasah Al-Wasliyah, dan harus ke Mabar untuk menjalani hidup jadi buruh pabrik. Tapi karena kita cinta, taat, dan yakin kepada seorang guru yang membimbing kita, ya kita jalani juga. Akhirnya kita melangkah ke Mabar itu, masuk langsung ke pabrik PT Otani kan, selama 6 tahun. Setelah kita dapat pengalaman hidup yang luar biasa. Ternyata ilmu yang kita dapat di madrasah tadi itu, disitulah nampak sedikit hasilnya, buahnya, yang untuk bekal hidup kita ke depan. Setelah 6 tahun, kemudian dari pabrik Otani saya keluar menjadi ya, penceramah lah, atau membalik kan, keliling daerah Medan. Itu juga lebih kurang 6 tahun kan. Setelah itu ditarik oleh rekan saya untuk jadi pembawa umroh, yaitu Travel Sapir. Juga ikut beberapa tahun di sana pembawa umroh kan. Setelah itu tahun akhir 2018 saya kembali ke kampung. Jadi di Mabar itu dari tahun 2000. Meninggalkan Mabar tahun 2016, pindah ke Medan Teladan 2 tahun. 2018 akhir pindah lagi ke Perbaungan, kampung lagi. Itu pun dengan perintah dan nasihat guru saya juga. Saya pun nggak tahu di waktu itu apa sebabnya saya pulang kampung. Setelah saya jalani 1 tahun, ternyata rahasianya baru terlambat. Saya harus membuat satu majelis, yang hari ini majelis ini alhamdulillah sudah nampak hasilnya. Sudah beranggotakan jamaah sekitar 1.200 orang. Kita bentuk majelis baru 1 tahun. Jadi sekarang majelisnya kita beri nama Majelis Salawat Al-Banjari Abah Guru Sekumpul. Jadi kita rutinitas kita mengadakan salawatan Sibtud Duror itu setiap malam minggu di rumah saya. Alhamdulillah yang hadir tuh lumayan banyak. Itulah sebab musabab saya terus pulang kampung. Ternyata guru saya menginginkan saya itu untuk membuat satu majlis di sini yang
mungkin lebih luas ya tempatnya daripada harus di Mabar. Gitu. Jadi kalau di Mabar ini kan Ustadz, tiba-tiba kan ini Ustadz hilang. Jadi masyarakat Mabar ini kan kehilangan sosok ini. Apakah memang ada yang salah dengan masyarakat Mabar, ataukah memang nggak tepat tinggal di sana menurut Ustaz? Ya sebenarnya nggak ada yang salah. Yang salah tuh saya. Di Mabar tuh di saat itu saya masih bisa dikatakan seperti lampu atau api yang ada di sebatang lilin. Api kalau di sebatang lilin tuh kan kalau kita letakkan di tengah-tengah angin yang deras, yang kuat, maka akan mati api. Karena api itu masih terlalu kecil. Maka kita letakkanlah lilin itu di tempat yang nggak ada anginnya, terlindung dia, agar dia bisa cahaya itu dapat ya kan, kita gunakan untuk penerangan. Itulah kondisi saya di Mabar, seperti api yang ada di lilin itu. Maka di saat itu guru saya itu tidak ingin si murid ini seperti itu aja, harus berubah, meningkat, lebih baik lagi ya, agar api itu makin besar, diperbesar api itu. Karena api itu kalau sudah besar, makin kena angin makin marah, bukan makin mati gitu. Itulah kalau sudah besar. Jadi hari ini tempat yang paling cocok, paling bagus bagi seorang ya, manusia seperti saya, ya guru saya lihat memang inilah tempatnya membesarkan saya. Nah, agar bisa api itu tahan dengan cuaca, dengan angin, dengan tempatnya, sehingga dia berkembang gitu. Ya, menjadi api yang punya manfaat luas, menjadi cahaya, ya bisa digunakan untuk yang lain seperti itu. Ya, alhamdulillah kita di sini profesi kita kan bertambah dari mulai bekam, sunnah, ruqyah, juga tambah lagi kita dengan majelis salawatan Simtud Duror Abbas Kumpul kan. Dan ini kita sedang adakan proyek pembangunan musola nih. Yang ini udah berjalan 2 bulan, udah menghabiskan dana sekitar 200 juta ya. Insya Allah target kita 2 tahun. Nah, itu dana yang kita akan kumpulkan dengan izin Allah nanti, mohon doanya semua. Kita bisa cari untuk sekitar 2 miliar. Karena lokasi salawatan majelis kita sini udah nggak mencukupi tempatnya. Maka sekarang ini kita buat tempat baru, pelebaran atau perluasan. Target kedepannya itu kita sekitar untuk 6 hektar. Kapasitas untuk sekitar 5.000 jamaah. Hari ini kita punya jamaah 1.200. Ya insya Allah mungkin tahun depan bisa bertambah. Ya mohon doa juga dengan ya saudara-saudara, kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang lain, agar majelis kita di sini berkah, bertambah besar pula di masyarakat, berkat sebagai kecintaan mereka kepada salawat Nabi. Jadi Ustaz, kalaulah masyarakat ingin bergabung di majelis ini, ada nggak persyaratan-persyaratan tertentu, atau masyarakat yang ada di seputaran Mabar yang kangen ingin bergabung ke sini, ada kan? Memang harus melalui persyaratan begini dan begitu, atau bagaimana sebenarnya? Tidak ada, kita umum aja, umum ya, sekedar rutin aktif ya, itu sudah dianggap menjadi jamaah gitu kan. Jadi nggak ada syarat-syarat yang khusus nggak ada. Tinggal lagi ya sekedar kita mengenalkan bahwasanya kan salawat kita ini kan bukan salawat yang umum di di masjid-masjid yang lain ya. Ini kan salawat khusus Simtud Duror nih, salawat khusus dari negeri Yaman. Itu yang dikarang oleh seorang ulama besar, cucu Rasulullah yang bernama Habib Ali Al-Habsyi. Dan di Indonesia dibawa pertama oleh Habib Anis Solo. Kemudian Habib Anis Solo itu memberikan sanad atau ijazahnya kepada guru kita Syekh Muhammad Jaini bin Abdul Ghani di Banjarmasin atau Martapura kan. Nah, itulah sejarah salawat itu sampai akhirnya ke Perbaungan. Dan salawat ini tidak umum ya. Kalau arti umum kan dibaca-baca di mana-mana ya. Ini memang khusus ada bukunya, ada kitabnya itu.
Dan memang ngambil salatnya pun pakai sanadnya, dan guru-gurunya pun memang khusus gitu. Nggak bisa sekedar ambil buku baca, nggak gitu. Tapi kalau untuk jamaah umum biasa, nggak ada khusus nggak ada. Yang penting ikut dia aktif ya, dan mengamalkan salawat Jibril, karena salawat Simtutura itu ya itu agak panjang ya, dan itu jarang bisa diamalkan untuk kalangan umum gitu kan, oleh kalangan khusus saja bisa diamalkan. Jadi mereka cuma datang kemari ikut bersalawat, sekedar mendengar salawatan itu hadir, dan mereka ikut membaca salawat dengan apa yang mereka dapat aja. Kalau yang memang hafalnya salawat Jibril ya boleh salawat Jibril, boleh salawat Nariyah, boleh salawat Ibrahimiyah, terserah kan. Tapi tetap kita berikan buku panduan ya untuk salawat Simtul Durar itu. Dan inilah yang hari ini kita kembangkan, agar kiranya ke depan nanti kan setiap insan, kaum muslimin, rumah orang-orang Islam ya kan, khususnya di Sumatera Utara nih punya keberkahan salawat. Tidak ada masalah yang nggak dapat diselesaikan dengan salawat, nggak ada, semua bisa selesai dengan salawat, tergantung keyakinan dan istiqomah kita. Jadi hari ini Allah letakkan barokah ya, kampung kita, rumah tangga kita ya, negeri kita, tergantung banyak sedikitnya ya umat Islam itu yang bersalawat kepada nabinya. Sungguh semua bala dan nikmat itu adalah dengan izin Rasulullah SAW ya kan, di saat malaikat ingin menurunkan itu, karena dunia ini telah Allah serahkan kepada Nabi Muhammad. Maka hari ini apapun cerita dunia, baik yang buruk baik yang baik, Allah telah titipkan kepada malaikat, maka malaikat harus izin dengan Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang hari ini setiap rumahnya ada satu orang saja, baik suaminya atau istrinya atau anaknya, yang menyebut nama Nabi di rumahnya, walaupun cuma satu kali setiap hari, maka sudah tercatat ya kan, rumah tersebut menjadi rumah yang dapat syafaat Nabi Muhammad. Itulah yang kita inginkan, agar bisa ya, salawat ini menjadi pekerjaan harian, bahasa harian, perbuatan ataupun juga amal harian umat Islam. Terlepas dari Ustadz, ini kan kesibukan Ustadz ini kan luar biasa di saat ini. Iya. Di sini ada alternatif pula, ada bekal. Nah, ini ataukah khusus untuk orang yang sudah tergabung atau masyarakat yang bagaimana yang bisa hadir di sini untuk mengikuti? Misalnya dia ada penyakitnya atau macam gimana itu? Kalau kegiatan kita dan juga aktivitas yang lain umum, memang umum. Untuk alternatif seperti bekam dengan ruqyah kita juga umum, bahkan kita non muslim pun kita terima. Nah, jadi nggak mesti harus muslim dan nggak mesti harus jamaah, nggak, umum ya. Siapapun ya kita welcome untuk menerima mereka dan berusaha menolong. Dan kita buat alternatif di sini bekam dengan ruqyah itu tidak pakai tarif ya, kita seikhlasnya. Bagi yang punya kemampuan memberi, alhamdulillah kita terima pemberiannya. Bagi yang memang nggak bisa memberi, ya kita doakan dia sembuh aja. Kita yakin rezeki dari Allah. Jadi kita di sini memang niatnya memang membantu, ya membantu. Kalau bisa dikatakan mungkin ya ibadah sosial kita lah, ya. Hablum minannasnya kepada siapapun, termasuk orang yang di luar muslim, ya non muslim sekalipun. Jadi kita mengembangkan pengobatan Rasulullah sebenarnya ya, bekam sunnah itu kan pengobatan Rasulullah yang hari ini sudah hampir hilang. Maka bagaimana kita jadikan pengobatan Rasul itu di samping juga untuk menolong ya, mudah-mudahan jadi sumber hidayah ya, agar orang paham ternyata cara pengobatan Islami itu atau cara pengobatan Nabi kita itu lebih baik daripada pengobatan yang lain-lain. Dasar dan keberkahannya itu ya tergantung kepada keikhlasan kita. Sungguh setiap yang ikhlas itu Allah akan memberikan keberkahan, baik kepada yang memberi juga kepada yang menerima. Seperti itu.
kan sekarang sudah ramai Ustaz. Allah ini kan kita nggak tahu Ustaz kapan Iya. umur kita dipanggil Allah. Iya. Semua rahasia. Betul. Nah, Iya. kalaulah seandainya perjalanan itu terhenti, siapa regenerasi berikutnya setelah Ustaz yang ada di sini? Iya benar. Ya alhamdulillah memang kita sudah kaderisasi. Yang pertama istri-istri kita, ya. Yang kedua anak-anak kita. Karena memang itu sudah kita pikirkan di sebelumnya kan, agar kiranya pengobatan atau majlis ya Salawat Al-Banjari ini terus langgeng. Kita sudah lihat hasilnya ya, dan orang juga merasakan hasilnya. Maka karena kita lihat sudah banyak yang berhasil, itulah maka kita punya ide untuk kedepannya itu persiapan ya, untuk anak-anak kita sudah kita kader, baik sistem ruqyahnya, sistem bekamnya, juga untuk majlis salawatnya. Jadi insya Allah sudah ada bibitnya. Nah, jadi untuk bekam khusus wanita itu semua istri saya. Kalau bekam laki-laki saya dengan anak saya, gitu juga ruqyahnya. Jadi kita sudah bagi ya, tetap kita jaga tentang masalah mahram atau muhrim ya. Wanita dengan wanita ya, laki-laki dengan laki-laki, seperti itu. Ada nggak Ustaz keinginan misalnya ini Iya. Ustaz ke Subul Salam, nah diadakan acara bekam atau ruqyah untuk masyarakat di sana. Memang kondisinya sibuk, tapi kalau memang ada kesempatan hari ini kita ada kunjungan bekam untuk pengobatan umum misalnya, ada nggak kira-kira terlintas? Sepertinya belum ya, belum. Karena ya mungkin belum cukup waktunya, juga belum cukup ilmunya nih, untuk harus keluar ya kan. Yang kedua di samping juga yang di rumah kan sudah banyak yang membutuhkan ya, yang datang jauh-jauh juga kan mencari kita di sini. Jadi rasanya kalau kita tinggalkan tuh takut mereka kecewa, kasihan. Karena untuk Idul Fitri ini saja kita sudah menerima pasien itu sudah sampai Pekanbaru, semalam tuh Pekanbaru, Dumai sama Sikampak. Jadi jauh-jauh mereka. Makanya kalau kita mau tinggalkan tempat itu berpikirlah kita kan. Ada mereka tuh jauh. Nanti kalau kita sampai di sini mereka nggak ketemu, kita harus ke sana kan, kasihan gitu. Maka kita tetap putuskan untuk di sini aja. Jadi kalau untuk hal-hal yang lain yang bentuknya mungkin ya, kayak dakwah atau apalah ya, safari ya, nah kita belum ada lah, rencana belum ada seperti itu. Tapi kalau untuk masyarakat yang memang dia mau nginap di sini karena sakitnya parah apa macam, gimana itu Pak? Oh, kita berikan tempat untuk yang jauh atau yang memang sudah bisa dikatakan apa ya, emergency ya. Itu kita sediakan tempat untuk tinggal ya, boleh kita usahakan lah kan untuk merawat. Ya memang ada sebagian juga yang seperti itu, ada 2-3 malam harus tinggal di sini juga. Tapi tetap saya tekankan, walaupun yang berobat jalan atau yang rawat inap tetap kita seperti biasa. Nah, tidak kita kenakan biaya khusus, seikhlasnya ya, karena memang prinsip kita tuh ingin menolong saja gitu. tidak yang lain-lain. Untuk menyikapi banyaknya maraknya narkoba yang ada di Indonesia Ustaz. Nah, pemakai narkoba itu apakah bisa diruqyah atau gimana menurut Ustaz? Kalau memang harus diruqyah, misalnya ada yang harus kita patal, kalau kita bawa kemari, gimana solusinya Ustaz? Ya sebenarnya kalau pandangan saya, narkoba ini kan bukan penyakit zahir manusia, bukan penyakit fisik, tapi penyakit batin. Contoh kecil, saya ingin bertanya lah ya kepada kawan-kawan, ada nggak satu kiai yang mau pakai narkoba? Nggak ada. Kenapa? Karena kiai-kiai itu imannya kuat. Hari ini orang-orang yang lemah imannya lah maka terjerumus
terpengaruh dengan narkoba. Anak-anak kita yang tidak jauh dengan agama, ya, itu juga dengan yang lain-lain seperti itu. Jadi intinya, ya, ruqyahlah jawabannya. Untuk narkoba, ruqyah jawabannya. Karena yang diobati imannya. Kalau yang kita obati fisiknya, ya mungkin dia sembuh 1-2 bulan. Tapi keinginannya itu kalau imannya belum berubah, dapat tawaran lagi dari temannya, dapat kesempatan lagi dari kawannya, akan terus terulang perbuatan itu. Kenapa? Imannya lemah. Hari ini kalau orang-orang yang sudah punya iman yang baik, bagaimana mereka bisa menjadi pemakai narkoba? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi. Contoh kecil kita saja, jangankan suruh beli, diberikan gratis pun kita nggak mau. Tapi bagi mereka yang sudah menjadi korban, jangankan gratis, jual rumah pun mau untuk hal itu. Karena perkaranya apa? Imannya. Jadi hari ini saya katakan jawaban, ya, untuk semua penyakit narkoba, baik kelas kecil sampai kelas yang terberat, adalah ruqyah. Dengan cara ruqyah, ya kan, sedikit demi sedikit hati mereka, ya kan, kita buka, kita doakan kepada Allah, akan terbuka kekuatan imannya, maka dia sendiri akan meninggalkan narkoba tersebut. Narkoba nggak bisa dengan dakwah, kita nasihati siang dan malam, sementara makai terus. Capek kita nasihati itu anak dengan cara agak bisa. Tapi ruqyah dia kan bukan dakwah, dia pengobatan yang betul-betul dibentuk oleh doa-doa Nabi, doa-doa sahabat yang ada di hadis, ada di Quran, yang memang untuk spesialis penyakit hati manusia. Kalau bahasanya itu ya doa untuk hidayah. Kalau seorang sudah dapat doa hidayah dan hidayah itu masuk, maka kisahnya mirip Sayyidina Umar tobat. Kalau zaman dulu tuh, kalau dibuat sekarang Umar bin Khattab dengan zaman sekarang tuh, ya Umar tuh seperti bandar narkoba sekarang tuh, atau kalau dibuat misal seperti itu. Tapi beliau sangat mulia, ya ini maksud kita misal aja, bukan merendahkan beliau. Begitulah. Tapi karena doa Rasulullah 7 malam berturut-turut sholat hajat, ya kan, membaca doa-doa yang sekarang dijadikan simpulan ruqyah untuk Umar bin Khattab, tiba-tiba Umar bin Khattab dapat hidayah. Jadi hari ini seperti itu. Nah, maka saya katakan, ya bukan saya mengecilkan bentuk pengobatan yang lain, tidak. Saya katakan jawaban yang paling efektif, karena ini penyakitnya bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati, penyakit iman, maka ruqyahlah jawabannya untuk narkoba. Insya Allah kalau sudah di ruqyah, yang sudah banyak kita ruqyah, itu rata-rata pasien narkoba kita tuh, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah yang kumat. Kita kadang bisa tes setelah 7 kali ruqyah, silahkan aja tuh belikan narkoba, bisa nggak dia pakai lagi? Nggak akan bisa, nggak akan bisa. Itulah dahsyatnya, hebatnya pengobatan Rasul. Bisa membentuk batu jadi air, air jadi batu, tergantung yang mendoakan. Umar bin Khattab tuh sebelum masuk Islam jadi batu, tapi dengan doa Rasul jadi air dia. Kalaulah ada yang kena narkoba begitu kan Ustaz, akhirnya beliau mau kemari Ustaz, apa yang harus kita bawa dengan beliau? Ini kan kacau Ustaz, karena nanti dia kan tak kemana-mana. Ataukah memang di sini ada tempat pengurungan atau gimana kita boleh? Nah ini masih dalam proses kita ya, pencarian dana juga untuk pembangunan. Memang sudah kita rencanakan untuk tempat rawat inapnya, bukan rawat inap saya sebenarnya. Saya ingin katakan itu pesantren, ya pesantren ya orang-orang hijrah. Saya ingin katakan itu, jadi nggak ada embel-embel narkobanya, tapi katakan itulah pesantren hijrah namanya. Kita sudah rencanakan itu, cuman masih proses dana yang mau kita cari. Insya Allah kalau nanti ada nah, kita sudah bisa terima sebanyak mungkin. Kalau yang sekarang masih rawat jalan. Dan untuk narkoba pun kita sama, kita nggak pakai biaya khusus, tetap biayanya sama ya, seikhlasnya.
karena kita ingin bagaimana Majelis Al Banjar ini memang dikenal dakwahnya dan keikhlasannya, bukan materinya ya, bukan yang lain-lainnya gitu. Karena guru kita Abah Guru Sekumpul itu beliau pun seperti itu, mengajarkan kepada kita bagaimana ya, hidup ini belajar ikhlas ya. Nah, karena rezeki itu bukan dari makhluk, dari Allah. Mungkin kita nggak dapat dari si A, tapi Allah berikan jalan dari si B. Nah, itu aja. Yang penting bagaimana orang yang kita tolong ya, hari ini bisa menikmati barokah salawat ya, Simtud Duror Majelis Al Banjar. Sedikit masalah kilas balik ini Ustadz. Dulu kan Ustadz ini ada tour travel. Iya. Nah, Anda kan terbang Indonesia, Jeddah. Jeddah. Iya. Itu Anda jalani terus. Tiba-tiba Anda kembali ke kampung. Nah, ini apa yang di benak Anda nih? Jadi kita kan ini masyarakat kan berpikir udah di atas ini top manajemennya, tapi kok kembali ke dasar lagi. Ini gimana nih Ustaz? Ya, secara kasat mata memang mutawib atau leader ya untuk umrah ini baik. Ya kita kerja itu kan langsung ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah ya, membawa orang-orang umrah. Tapi ternyata Allah ingin saya diberikan tempat yang lebih baik. Yang kalau dulu saya Allah berikan urusannya cuma ibadah, tapi sekarang Allah berikanlah saya urusannya dakwah juga dan ibadah. Jadi itulah yang saya rasakan hari ini. Saya dapat dua jalan yang Allah berikan, suatu anugerah yang sangat besar, di mana ya ibadah dengan dakwah itu sangat berbeda. Dan hari ini Allah gabungkan di Majelis Al Banjar Abah Sekumpul ini, saya diberikan dua-duanya gitu. Ada ibadahnya, ada juga dakwahnya. Jadi itulah yang membuat saya tuh lebih berkesan, lebih nyaman ya. Ya kalau kasat matanya memang sepertinya lebih nikmat terbang, tapi ternyata lebih duduk juga. Kita nggak sibuk ya dengan urusan-urusan jamaah yang harus kita layani kan 24 jam dalam masalah umroh kan. Nah, tapi kalau hari ini kita sibuk ya bagaimana dakwahnya ya, bagaimana juga ibadahnya. Kenikmatan yang paling saya rasakan tuh kalau dulu ya nikmatnya itu kita terbang dan banyak pengalaman. Saya keliling sampai 7 negara waktu itu membawa umroh. Tapi kenikmatan kita berumah tangga tuh setengah hilang, dengan anak istri setengah hilang, karena waktu nggak ada. Nikmat dengan orang. Tapi setelah kita pulang di rumah ya kan, buat majlis ya kan, salawat Simtud Duror ya kan, berkah guru kita Syekh Muhammad Jain ini, alhamdulillah kita semua dapat nikmat dengan istri, anak, keluarga ya kan, dengan masyarakat itu semua kita dapat hari ini di sini. Waktu kita penuh dengan orang yang belum kita kenal juga, terus banyak hari yang kita jadikan saudara baru gitu. Jadi kalau di umrah itu kan kita saudaranya ya waktu di pesawat aja tuh sama di hotel kan, setelah pulang nanti udah ada yang ingat, ada yang enggak ya kan. Tapi kalau di sini ya bayangkanlah satu orang misalnya yang sudah bertahun-tahun mengidap penyakit, dia telah berobat kemana-mana, menghabiskan hartanya, waktunya, penderitaannya terus. Dengan izin Allah, barakah salawat, sembuh di sini. Bagaimana perasaan hatinya? Terkait terus umur hidup dengan kita. Kalau dia tua, dianggapnya kita sebagai anak. Kalau dia muda, dianggapnya kita sebagai abang. Sehingga jadi keluarga. Nah, hubungan hati itu yang hari kadang nggak bisa kita nilai dengan harta. Maka itulah alasan saya, ya kenapa saya harus dari atas turun ke bawah nih ya kan. Nah, berhenti, sebenarnya bukan berhenti untuk umrah, istirahat ya, istirahat saya. Mungkin nanti suatu saat mungkin ya ada keinginan ingin kembali, bisa mungkin kembali lagi kan untuk menjadi leader umrah. Ini kan Ustaz, dari titik nol ini kan beratnya luar biasa. Iya. Nah, Anda kan kalau sekelas Ustaz, mungkin doanya apa macam. Jadi bagi masyarakat lah Ustaz ini yang banyak ke titik nol ini, apalah yang harus diamalkan dan doanya apa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala biar lagi tentram dan alhamdulillah bisa menikmati hidup dan perjalanan hidup di muka bumi. Iya.
Jadi Rasulullah itu kan memberikan nasihat kepada kita tuh, kata Rasulullah, beramalah kamu ya, dengan ikhlas. Sungguh kata Rasulullah, setiap yang ikhlas walaupun sedikit akan cukup. Arti cukup tuh ya cukup di dunia, ya cukup di akhirat, ya cukup ekonominya, ya cukup juga lahir batinnya. Itulah maksud cukup itu semuanya. Jadi hari ini apapun yang kita amalkan ya, kalau memang sudah ada di hati kita benih keikhlasan, jagalah itu, maka itu yang akan membawa kita besar, barokah, berhasil ya. Jadi berkah sebuah doa pun karena ikhlasnya, bukan karena panjangnya yang dibaca dari doa tersebut ya. Jadi hari ini untuk belajar ikhlas ini kita harus terus latihan. Ikhlas itu bahasa yang mudah disebut tapi susah diamalkan. Ya bayangkanlah Mas ya, di saat kita butuh uang, ada orang datang minta tolong ya kan, tiba-tiba setelah kita tolong dia nggak bisa berikan apa-apa. Kita butuh nih ya kan, ya itu rasanya nyebutnya enak tuh, tapi merasakannya pahit. Nah, tapi insya Allah ini ujian dari Allah. Kadang cuma hitungan jam aja Allah uji, sudah ada yang lain ganti. Kadang hitungan hari Allah uji, sudah ada yang ganti, berlipat ganda. Nah, sekarang seperti itu, amalkanlah salawat ya. Minimal lah kita setiap sholat tuh baca salawat ya kan 200 kali, jadi 1 dapat 1000. Misalnya sholat Jibril lah, sallallahu alaihi Muhammad, itu diamalkan. Jadi orang yang amalkan salawat nih seperti nanam pohon sawit. Sawit itu kalau ditanam ya, maka 3 tahun pertama itu yang ceritanya itu susah semua, beli pupuknya, beli racunnya, ngupah tanamnya, ngupah rawatnya, itu nggak ada hasil 3 tahun orang nanam sawit itu. Tapi tahun keempat maka baru cerita hasil sawit itu, sampai 25 tahunnya akan datang. Begitulah hari ini orang yang baca salawat, kalau dibaca baru 3 bulan susah semua. Nampak susahnya aja, karena baru 3 bulan. Tapi setelah kita 3 tahun membaca salawat, lihatlah hasilnya. Maka hasil itu akan melimpah jauh daripada orang yang nggak baca salawat. Ya saya dulu di Mabar sebelum istiqomah dengan salawat, punya majelis itu 13 majelis tempatnya. Itu jamaah sekitar 300 orang. Itu merintis untuk dapat 13 majelis itu sampai 6 tahun. Dan untuk mendapatkan 300 jamaah juga sampai 6 tahun. Tapi barokah salawat di sini cuma 1 tahun. Kita sudah punya majelis 1.200 orang. Jadi kan barokahnya beda tuh, ya, beda. Jadi maka saya katakan tadi, keikhlasan kita tuh, ya, pertama baca salawat tuh, ya seperti kita tanam pohon sawit. Kalau kita nanam padi 3 bulan panen, cuma 1 batang padi sama 1 batang sawit itu beda hasil. 1 rantis padi dengan 1 hektar sawit itu beda hasil. Maka hari ini orang yang baca zikir hasilnya seperti ini, orang yang baca Quran hasilnya seperti ini, orang yang baca salawat hasil seperti ini. Tapi saya pilih salawat. Sungguh barokah salawat ini banyak yang akan bisa kita bagi kepada yang lain. Jadi Ustaz, terima kasih banyak atas wejangannya hari ini, banyak ilmu yang bisa disadap hari ini. Mudah-mudahan masyarakat lebih mengenal dengan selawat ini. Alhamdulillah. Untuk masyarakat Indonesia, Kota Medan yang kena narkoba, hanya hati Anda, bukan fisik Anda yang sakit hari ini. Jadi dengan salawat mudah-mudahan bisa sembuh dan Anda ingin bisa berkunjung kemari untuk berobat. Jadi Ustaz, kami semua dari channel ini mohon maaf di Lebaran ini, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan berkenan bagi kita semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan barokah.